Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dunsana Info Sumbar, ketemu lagi dengan Febri di podcast Info Sumbar. Dan hari ini kita agak semangat nih, agak bergairah. Kenapa? Karena tema yang kita angkat hari ini tuh menyangkut dengan energi muda. Dan di studio kita sudah hadir 3 narasumber kita hari ini. Yang pertama yaitu Bapak Kadispora Sumbar, Ya. Bapak Mahdianur. Selamat datang Pak. Terima kasih. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kemudian juga ada narasumber kita, anggota DPRD Sumbar sekaligus pembina supporter Sumbar yang sudah sangat malang melintang di dunia sepak bola kita, Bapak Ferry Mulyadi. Selamat datang Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Kemudian juga ada Drijen Spartak nih, Bang Theo. Selamat pagi Bang Theo. Pagi. Semangat Bang Theo, warnanya merah ya, menyala. Karena hari ini tema kita itu energi muda Minang, dari Jambore Pemuda hingga kreativitas supporter Sumatera Barat. Tentunya kita akan bahas tentang supporter di Sumbar seperti apa. Nah, kalau kita lihat nih Bapak-bapak dan abang-abang, bahwasanya supporter ini beragam. Mulai dari yang masih pelajar sampai yang sudah dewasa pun masih jadi supporter, gitu kan. Dan bahkan dinamika supporter di Sumatera Barat pun juga kita sama-sama tahu ada naik turunnya juga dengan berbagai kondisi maupun situasi lapangan. Tapi alhamdulillah sejauh ini masih terpantau aman, lancar gitu ya Bang ya. Oke, siap. Kita mau bertanya dulu dengan Pak Kadispora deh. Ya. Kalau gitu. Pak Kadis, nah saat ini kan sedang menggaungkan semangat Jambore supporter, yaitu Jambore Pemuda Sumatera Barat tahun 2026. Nah, bagaimana Bapak melihat potensi komunitas supporter sepak bola di Sumatera Barat sendiri sebagai aset dari pemuda yang perlu dirangkul dan juga bukan sekedar dipandang sebagai sepak bola saja nih, supporter sepak bola saja yang perlu. Artinya kan perlu dirangkul, perlu dibina begitu. Nah, bagaimana Bapak lihatnya? Baik, terima kasih Pak Febri. Berkaitan dengan potensi dan keberadaan dari supporter kita di Sumatera Barat, walaupun dalam tanda kutip awalnya orang mengasumsikan supporter itu orang-orang yang berlebihan semangatnya, tidak bisa diarahkan. Setelah itu dalam tanda kutip sedikit bersemangat lebih lah intinya kan. Nah, namun kami dari pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, khususnya di Diaspora Sumbar, melihat ini adalah sebuah potensi yang penting yang perlu kita lirik, yang perlu kita dampingi, yang perlu kita bersamai dari para supporter itu. Mereka adalah anak-anak dan putra-putri terbaik bangsa Indonesia, wabil khususnya Sumatera Barat. Nah, kenapa ini tidak kita coba rangkul, kita dekati, kita silaturahmikan, dan kita perkuat peran fungsi mereka selaku supporter. Nah, apa yang sampaikan Mbak Febri tadi, bukan hanya bicara tentang supporternya, banyak peran penting yang hadir di generasi muda kita yang tergabung dalam supporter ini. Saya yakin membentuk sebuah wadah organisasi itu tidaklah penting, tidaklah mudah dan tidaklah gampang. Mohon maaf, bahwasannya membentuk sebuah wadah organisasi itu butuh sebuah komitmen, butuh sebuah kebersamaan, butuh sebuah analisa, logika untuk bisa membersamai banyak orang untuk bisa bersatu dalam sebuah organisasi. Nah, supporter ini sebenarnya sudah melakukan hal itu. Dan ini juga membantu pemerintah provinsi, pemerintah Indonesia untuk menjawab tantangan hari ini. Apakah generasi muda kita tidak aktif dan tidak ingin ikut terlibat dalam organisasi? Supporter adalah juga sebuah organisasi. Bagaimana cara kita memandang, bagaimana cara kita melakukan pendekatan dan silaturahmi, dan bagaimana cara kita membersamai supporter ini untuk bisa lebih banyak aktivitas kegiatan ke depan, bermanfaat, berpotensi, dan membina adik-adik generasi muda di Sumatera Barat tentunya dalam sebuah wadah apa yang dinamakan dengan supporter itu sendiri. Tapi kalau boleh tahu nih Pak,
apakah dari Dinas Pemuda dan Olahraga sendiri ada program yang melibatkan basis-basis pemuda untuk mungkin dalam pembinaan leadership Ya, mungkin begitu? Apakah ada? ada. Tahun ini saja ada kurang lebih 17 kegiatan kepemudaan yang kita gaung bersama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah itu ada eksekutifnya, ada legislatifnya, nah, DPRD juga gitu. Nah, salah satu bentuk inovasi yang kita lakukan adalah berbentuk kegiatan pembelajaran secara mendalam tentang keorganisasian. Kita juga melakukan pelatihan tentang public speak. Yap. Hari ini anak muda gandrung untuk menikmati dan menggunakan digitalisasi. Tetapi secara potensi ini banyak hal penting yang bisa kita mainkan dalam penguatan young entrepreneur generasi muda. Jangan lagi kita menjadi sebagai objek penderita untuk hanya menikmati layanan-layanan digitalisasi, tapi tidak menggunakan aset digitalisasi sebagai pendapatan bagi generasi muda kita. Maka lanjutan pelatihan kita lakukan adalah pelatihan digitalisasi marketing. Setelah itu kita juga melakukan pola live shopping, pelatihan. Setelah itu kita juga melakukan kegiatan e-commerce kepemudaan. Berarti ini untuk entrepreneur. Young entrepreneur tadi. Okay. Jangan lagi kita menjadi objek, tapi kita menjadi subjek dan menjadi orang-orang bertalenta untuk menikmati era digitalisasi hari ini dan mendapatkan income pendapatan bagi generasi muda kita di Sumatera Barat. Dan alhamdulillah banyak anak-anak muda kita yang bertalenta yang sangat luar biasa yang sudah menggunakan pemanfaatan digitalisasi untuk menjadi digital marketing melalui program e-commerce-nya kah, live shopping dan segala macam. Dan ini adalah ruang sangat luar biasa untuk kita bisa mainkan dalam rangka untuk melakukan penguatan peran fungsi dan penguatan generasi muda itu sendiri untuk lebih maksimal dan optimal. Oke, Oke. menarik Ya. program-program pemerintah Betul, ternyata. betul. Kita ke Bang Ferry nih, Bang. Bang Ferry ini kan paket lengkap ya. Iya. Parlemen Iya. begitu kan. Di dunia supporter sepak bola apalagi gitu. Kepemudaan. Iya, kepemudaan iya juga. Nah, kalau Bang Ferry melihat bagaimana transformasi mentalitas supporter muda di Sumatera Barat saat ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya kalau Bang lihat, Bang? Ya, terima kasih. Alhamdulillah pada saat ini ya, kita sebagai saya selaku pembina supporter, kemudian pelaku sepak bola, pelaku pemerhati sepak bola juga melihat supporter sekarang memang perlu kita berikan sebuah karakter ya, sebuah karakter yang kita bentuk dalam bentuk jambore ya, kita jambore supporter yang kita gabungkan, dan nanti di dalam hal itu kita akan menyerahkan kepada Dinas Dispora untuk mendidik mereka, baik itu bentuknya sebuah pembentukan karakter sehingga mereka ini akan bisa menjadi militan, artinya mereka memiliki rasa tanggung jawab terhadap sebuah kegiatan olahraga yang digemarinya. Nah, saat ini kita melihat memang supporter terkenal dengan supporter di Sumatera Barat ini dikenal sangat sportif ya, artinya mereka itu mencintai timnya tetapi tidak mau timnya kalah gitu, artinya maunya menang aja. Jadi ini yang perlu perhatian bagi kita, bagaimana mental pemain ini, mental dari seorang supporter ini saat timnya kalah, bagaimana dia menghadapi, mereka tidak mencerca, mereka tidak mempersalahkan yang A, yang B, kemudian ketika timnya menang, bagaimana mereka melakukan euforia dan bagaimana mereka juga bisa mengembangkan diri. Artinya setelah kompetisi selesai, kita bentuk bagaimana mereka bisa berusaha, berusaha. Seperti ada program UMKM yang ada di dalam rencana-rencana ke depan. Nah, biasanya mereka ini setelah dimanfaatkan ketika ada kompetisi aja. Ketika mereka ada kompetisi, mereka baru dikumpul, mereka baru dimanfaatkan. Jadi artinya kami sebagai anggota DPRD provinsi, bagaimana
ini bisa disalurkan dan disatukan supporter-supporter ini supaya ada kegiatan terus. Makanya kami percayakan kepada Dinas Dispora Provinsi Sumatera Barat untuk bisa membina mereka supporter-supporter ini sehingga kedepannya mungkin saja ada nantinya klub-klub besar di Sumatera Barat akan mereka dukung secara sportif. Kemudian bagaimana tim ini bisa mendapatkan moral yang ke-12. Apa yang orang sampaikan itu memang betul bahwa supporter ini adalah roh yang ke-12. Jangan menjadikan momok bagi tim saat mereka tertekan dan mereka ditekan lagi oleh supporter. Nah, ini yang ingin kita bentuk, bagaimana rasa memiliki, rasa mendukung tim kebanggaannya di ranah Minang ini. Nah, saya percaya dengan program-program ini, saya selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat akan mensupport terus dan bekerja sama dengan OPD-OPD terkait dan kelompok-kelompok supporter seperti Spartak, DKMers, dan supporter-supporter lain, dan kami akan siap membantu dan mensupportnya. Demikian. Oke, tapi Bang, bagaimana Bang melihat dari tahun-tahun ke tahun nih, dari tahun sebelumnya sampai dengan sekarang nih, apakah ada perubahan karakter mungkin yang dulunya supporter di Sumbar itu seperti apa dan sekarang seperti apa? Karena kan generasinya sudah berbeda nih. Nah, apakah ada perbedaan yang Abang lihat? Hari ini kami melihat supporter ini sudah sangat meningkat, sudah sangat baik saya melihat. Dulu memang kecintaan terhadap tim agak kurang ya, sepi penonton, tapi sekarang sangat menarik. Ketika pertandingan mau dimulai, ketika pertandingan besar mau dilaksanakan, mereka sudah mulai melihatkan kecintanya terhadap klub. Nah, namun bagaimana kita mengorek artinya membina mereka bahwa mereka ini benar-benar mencintai timnya. Bagaimana ketika tim nanti terbentur dengan finansial, apa tindakan dari seorang supporter misalnya? Katakanlah mungkin bisa lebih lebih menciptakan ruang untuk mendapatkan finansial buat klub gitu, menarik simpatik, menarik semua untuk bisa nonton bersama sehingga bisa beli tiket dan mendukung timnya untuk mendapatkan biaya. Nah, itu yang harus kedepannya kita tingkatkan di mentality dari supporter-supporter kedepanan. Nah, makanya saat ini kita bentuk karakternya dan kita arahkan mereka untuk ikut ke dalam Jambore yang kita bentuk dengan Dispora ini. Nah, ke depan mungkin saya lebih menanyakan lagi ke Dispora apa sih yang ke depannya tahapan-tahapan untuk mereka ini lebih bisa menyatu dengan klub yang ada di Sumatera Barat ini. Oke, menarik. Akan banyak nih pertanyaan rasanya. Ke Bang Theo dulu deh. Bang Theo, ini kan supporter dari Spartak sendiri pun juga banyak sekali. Pastinya juga dengan berbagai karakter di dalamnya. Kita pengen tahu dari Bang Theo bagaimana memimpin lah. Kan dirjen nih Bang. Bagaimana memimpin agar satu komando mungkin begitu. Betul. Ya, terima kasih Kak Feby. Ya, kita kalau berbicara di tribun dengan saya sendiri, kita akan membedakan kondisinya ketika di tribun dan di luar tribun. Oke. Ya, ketika di dalam tribun mungkin kita akan fokus dengan satu tujuan, bahwasanya kita adalah pemain ke-12 sebuah klub itu, terutama Semen Padang FC. Nah, ketika di luar tribun, kita mungkin akan kembali lagi dengan posisi kita masing-masing gitu kan. Nah, kita merasakanlah, kita melihat lagi mana kita di Stadion Gelora Jogo Salim. Misalnya dengan Spartak sendiri, kita dengan 1000 atau sampai 1.300 orang, ketika Tribun Selatan 1 itu full, kita akan memimpin begitu banyak orang gitu, dengan berbagai macam beda, ada yang tua, ada yang muda, ada yang kecil, ada yang anak-anak juga gitu ya kan. Nah, cuma kita tekankan bahwasanya ketika di dalam tribun ini, kan kita lah sebagai pemain ke-12, kita lah sebagai supporter yang memberikan dukungan terhadap pemain yang berjuang. Makanya kita terus mengimbau kepada teman-teman semuanya bahwasanya ketika kita di dalam tribun, kita sudah punya tugas 2 kali 45 menit untuk memberikan dukungan terhadap tim kita itu. Nah, setelah itu baru kita akan kembali seperti biasa. Dan kita juga menekankan bahwasanya di dalam tribun itu kita juga tidak akan memandang mereka siapa, bahwasanya mau mereka dari mana, mau mereka dari kalangan apa. Ketika kita berdiri di sana, kita adalah pemain ke-12.
dan harus benar-benar punya satu tujuan dan satu tekad bahwasanya kita akan memberikan support terhadap tim gitu. Nah, ini kan juga banyak nih Bang, bahwasanya generasi yang berkembang itu generasi Gen Z. Ya. Gen Z ini kan Gen Z ini lebih ke mental illness nih. Ya. Nah, ketika Semen Padang ataupun klub yang didukung itu kalah misalnya atau terdegradasi kemarin, itu seperti apa sih mental dari para supporter sendiri? Ya, sebenarnya kita kan supporter ini kan sebuah pemain ke-12 bagaimana kata Bapak Ferry tadi, bahwasanya kita adalah sebuah pemain ke-12 yang mungkin memang kita juga bagian dari tim. Kita bagian dari tim, begitu dengan pemain, dengan kita kan. Nah, dengan kondisi saat kemarin memang kita juga bisa dibilang juga terkadang kita hilang arah juga sebenarnya. Sebenarnya hilang arah itu dalam artian kita sebagai supporter juga butuh pembinaan, masukan. Nah, makanya selama ini kan kita kan memang sering diberikan masukan oleh Bapak Ferry, kita di-support, diberikan arahan, bimbingan dalam setiap kegiatan ataupun langkah-langkah lah gitu. Bisa jadi mungkin kan contohnya misalnya ketika tim terpuruk, mungkin nggak semua supporter bisa bertemu dengan diskusi lah dengan para pemerhati ataupun pembina gitu kan. Nah, kita beberapa mungkin ada diskusi, Pak, gimana misalnya tim kita kondisinya lagi begini. Nah, kita kan bertanya juga gitu. Nggak mungkin juga kita mungkin manajemen akan membuka semua tentang permasalahan tim. Nah, kita akan coba diskusi gitu. Nah disitulah kita peran-peran penting dari pembina seperti Pak Ferry, begitu juga dengan seperti ada juga kayak Pak Haji Sotman Imam gitu, dia memberikan arahan bahwasanya supporter kita jangan sampai anarkis, apalagi nih di Sumatera Barat gitu kan. Kita daerahnya memang kalau bisa kita mengkritik dengan cara elegan, dengan cara seperti apa. Nah, itu juga kemarin lumayan keteteran juga kita, karena memang nggak bisa kita pungkiri juga. Musim kemarin manajemen menutup komunikasi dengan kita dengan supporter. Kita juga harus menyampaikan juga ya kan. Nah, kita juga bingung arahnya seperti apa gitu. Nah, makanya ya alhamdulillah di akhir-akhir kita diberi masukan sama Pak Ferry sama pemerhati yang lain lah bahwasanya kita untuk menjaga bagaimana tentang menjaga kondisivitas GOR lah gitu kan. Ya alhamdulillah kita buktikan kemarin ketika laga lawan Persebaya di laga kandang terakhir kita main, kita tidak ada kerusuhan, alhamdulillah. Masih kita tidak kita tidak ada menyalakan flare gitu. Ya terlepas itu juga kita ya gimana ya, walaupun berbenturan juga dengan hati gitu, dengan kondisi kita Pak gitu kan, ya kekecewaannya gitu. Oh, iya. Mumpung nih Bang ada Pak Kadis dan Ferry gitu kan. Sebenarnya di kalangan supporter sendiri, apa sih hal-hal yang paling krusial saat ini yang dibutuhkan, mungkin yang perlu disuarakan kepada pemerintah maupun kepada legislatif parlemen? Ya, kalau yang pertama mungkin kita juga sebagai supporter, saya juga di sini mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih juga atas support sistem dari Bapak Ferry yang pertama sebagai pembina kami, bahwasanya beliau bersedia memberikan gitu dan aspirasi beliau terhadap kegiatan kami itu. Karena ini KVB kegiatan pertama loh di Sumatera Barat. Ini pertama kali supporter. Pertama kali Jambore. Iya, Jambore supporter. Karena selama ini kita supporter selalu dipandang sebelah mata oleh orang-orang. Nah, makanya dengan ada kegiatan ini kita juga menyampaikan bahwasanya ini tidak lepas juga dari peran kita semua teman-teman. Bagaimana kita juga menunjukkan, meyakinkan juga kepada wakil rakyat kita lah, Bapak Dewan kita lah, bahwasanya kita bisa membuat acara ini, Pak. Kita juga butuh, kita juga akan menghapus stigma bahwasanya supporter ini anarkis. Kita ini hanya sekedar hura-hura, tawuran-tawuran gitu. Nah, kita coba meyakinkan, akhirnya Pak Ferry sebagai pembina kita memberikan, yaudah, buktikanlah dengan kegiatan ini. Kalian sukseskan kalau kalian bisa gitu. Tunjukkan juga kepada orang-orang ataupun masyarakat bahwasanya supporter ini, kalian ini loh yang betul-betul cinta, kalian ini pemain ke-12 gitu. Kan kita juga kan datang ke stadion beli tiket teman-teman, kita berpanas-panasan gitu. Kita tidak disuruh oleh orang gitu kan. Nah, itu kan kita termasuk organisasi yang ikhlas kita bilang teman-teman semuanya gitu. Nah, tapi ketika ada stigma yang membuat tentang miring kita coba akan berusaha terus untuk menghapus itu. Nah, makanya dengan acara kemarin kita juga menghimbau kepada teman-teman bahwasanya ini adalah ajang kita untuk membuktikan juga ketika kita bersinergi dengan pemerintah. Dan kita juga sudah ini Mbak, Kak, udah mempunyai badan hukum juga kita supporter. Alhamdulillah kita disupport juga sama Pak Ferry kemarin mengurus akta segala macam. Jadi kita juga supporter, kita resmi, kita berbadan hukum, bukan organisasi yang legal gitu. Kalau
keanggotaannya seperti apa? Ya, kita keanggotaan, kita punya jorong mungkin, kita punya database, nah dengan adanya Badan Hukum kemarin, kita juga sudah mulai mencoba untuk berkoordinasi ke depannya. Kita akan bersinergi juga dengan pemerintahan. Ya, kita juga akan mencoba misalnya berkolaborasi. Misalnya anggota kita kan punya database, kita bikin KTA, kalaupun kita memungkinkan kita akan kerjasama dengan bank-bank yang terkait untuk KTA-nya, KTA-nya, ATM juga gitu kan. Iya. Ataupun dengan asuransi kemarin yang bisa ininya. Nah, makanya kita juga pertama kali ini bersinergi dengan pemerintahan, juga kemarin ada diarahkan juga sama Dispora, Pak Kadis juga kan bersinergi atas support dari Bapak Ferry gitu kan. Nah, ya terjadi ini juga kemarin Kak, maksudnya sempat tidak yakin teman-teman semuanya gitu kan. Karena Pak, kita kan kadang supporter nih lalu lah jam sampai pagi, jago lah jam parah gitu kan. Tapi kemarin Sempat underestimate ya. sempat ada juga kemarin gitu kan. Terus ngeliat random acara, pasti acara kok gitu kan. Tapi dengan support dari pembina kami, kita juga didukung juga sama orang Dinas OPD dan Pak Dispora juga hampir juga ke supporter hari itu Pak Dispora. Nah, kita akhirnya itu. Nah, cuman ke depannya kita memang akan terus ingin memberikan mengkampanyekan bahwasanya kita teman-teman supporter itu juga bisa bersinergi dengan pemerintahan terkait misalnya contoh-contoh kecilnya, kalaupun ada di jorong-jorong, koril-koril tempat-tempat kita masing-masing, misalnya ada kegiatan gotong royong ataupun kegiatan masyarakat, teman-teman harus bisa hadir sinergi pakai atribut kita gitu, pakai atribut kita masing-masing gitu. Nah, nantinya bahwasanya kita ya gimana ya, nantinya itu inilah citra kita yang sebenarnya gitu. Kita mendukung bukan cuma di tribun gitu, di luar tribun pun kita mendukung. Bagaimana kata Bapak Ferry tadi itu kan, beliau kan sering menyampaikan, bolehlah kegiatan lah gitu. Misalnya kalau kompetisi berakhir, maka kawan-kawan leko gitu. Ngapain lagi? Ayo bikin kegiatan positif-positif gitu. Nah, gitu. Itulah salah satu yang akan kita suarakan nantinya sama Bapak Ferry, mungkin sama Pak Dispora juga. Mungkin ada kegiatan yang event-event berikutnya sinergi itu. Ini kayaknya candu nih Pak, para supporternya agak suka nih berkegiatan. Nah, dari Dispora sendiri, apakah ada ruang-ruang ataupun fasilitas lain yang bisa mendukung kegiatan positif dari supporter ini, Pak? Ya, pertama kita mengapresiasi, termasuk kepada Pak Dewan ini luar biasa. Menginisiasi itu mahal. Saya pastikan itu. Inisiasi berbentuk inovasi itu mahal. Tidak semua orang bisa untuk melakukan hal itu. Alhamdulillah, sinergi yang luar biasa kita dengan Pak Ferry Mulyadi, legislator kita, dan berdiskusi, muncullah sebuah judul kegiatan. Dan selama ini tidak pernah dilakukan. Nah, inilah saya sampaikan inovasi. Itu pertama. Setelah itu, teman-teman awal juga bingung ini. Ngadapin supporter nih aman enggak nih gitu kan. Ya, tadi dalam tanda kutip tadi ada kan. underestimate-nya ya, Pak. Oh, suaranya lantang, keras, gitu kan. Jangan bawa atribut gitu ya. Nanti bagaimana? Nah, kita akan meramu beberapa program-program kegiatan, kita berdiskusi dan bertemu langsung dengan Pak Ferry, dengan teman-teman. Kira-kira apa ruang-ruang relung kosong dari kawan-kawan yang bisa kita mainkan. Mereka ini putra-putra terbaik bangsa kita. Jadi betul kata pepatah orang tua, kalau tidak ada silaturahmi, komunikasi, maka tidak akan saling mengenal lebih dalam. Dengan koordinasi baik, dengan jembatan hati yang baik, akhirnya kita mendalami ternyata mereka ini orang-orang yang berpotensi luar biasa. Ini aset kita. Saya sepakat itu. Kalimat tadi, ini aset kita. Mereka anak-anak muda terbaik, anak-anak muda yang bertalenta dengan pola cara mereka, dan insya Allah mereka juga punya sebuah komitmen, integritas dan loyalitas yang tinggi. Saya termenung saya dengar itu tadi kan, kita tidak dibayar, kita harus berhabis-habisan, membayar tiket, buka baju, berpanas-panasan, tapi mereka hadir untuk sebuah komitmen diri. Itu tidak semua orang bisa melakukan hal itu. Nah, kami terpanggil ini rasanya dari pemerintah, khususnya di Dispora Sumatera Barat. Kita rangkul semua potensi yang ada ini. Itu saya sampaikan tadi, salah satu kelemahan generasi muda hari ini terlalu disibukkan dengan gadget dan tidak mau melihat kondisi sosial masyarakat kita hari ini. Ini kan juga adalah gerakan-gerakan sosial masyarakat ini.
society gitu. Nah, mereka hadir gitu loh, mereka mau gitu loh. Nah, saya bilang sama teman-teman, ini juga adalah aset kita yang perlu kita kuatkan ke depan, dan bagaimana kita merangkul, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan lintas supporter yang ada. Saya dengar cerita Theo dengan kawan-kawan tadi, ada yang dulu yang berantem, ada yang dulu ego-egoan, saling keras-kerasan gitu kan. Tapi hari ini Pak Ferry bisa mengkomunikasikan semua pihak, bisa duduk satu meja, bisa ngopi bareng kita, bisa cerita ceria bersama gitu kan. Dan alhamdulillah saya datang kemarin malam minggu, tertib mereka. Harusnya malam minggu mungkin di Taplau di mana segala macam kan. Tapi rame, semua masuk satu komando, one commando, one rule, one game istilahnya kan. Datang semua, tertib semua, mendengarkan arahan. Bekolah hal lain, ngerokok, ngopi, segala macam, tapi mereka hadir dalam ruang itu. Itu menandakan adanya sebuah kesadaran diri untuk mau membersamai kegiatan. Ke depan, kita berharap juga nanti saya sampaikan dalam pernyataan saya jelas ya, mungkin nantinya juga hadir Ferry Mulyadi lainnya. Izin Pak, Pak Dewan, saya sampaikan dalam forum itu. Kan baru Pak Ferry nih yang mencetus ide, ini luar biasa. Timbullah legislasi lainnya, legislator lainnya untuk membersamai program ini. Ini putra-putri terbaik kita. Ada milenialnya, Gen Z-nya, ada yang parobayanya gitu. Dan potensi ini bisa kita kembangkan ke depan. Apakah nanti juga melahirkan supporter wirausaha? Nah, ini penting ini, menjawab tantangan hari ini. Karena banyak juga dari mereka yang mungkin sampai hari ini belum bekerja tetap. Ya kan, mendapatkan penghasilan yang tetap. Dengan ada peluang dan ruang untuk wirausaha nantinya, bisa mengembangkan kelompok organisasi untuk dalam tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, betul kata Pak Ferry tadi, lintas OPD penting. Ya. Ada koperasinya, ada perdagangan, yang ada beberapa OPD yang bisa menguatkan ini. Sekali lagi kami membuka ruang ini. Komitmen kita jelas, ini adalah putra-putra baik Sumatera Barat, perlu suguhan, perlu dekatan, dan perlu supervisi kita bersama untuk melakukan penguatan kepada supporter. Intinya apa? Jangan salah arah nantinya. Jangan mereka liar dan tertutup arah, dan kita sebagai pemerintahan, sebagai pembina, orang-orang yang harus hadir untuk memberikan sebuah ruang kepada generasi muda kita untuk berbuat hal positif lainnya ke depan. Dan saya yakin jumlah supporter sangat luar biasa, potensinya juga luar biasa. Ini adalah aset terbaik yang harus kita optimalkan untuk ke depan. Jangan bicara hanya OKP saja, OKPI saja, tapi ini juga adalah organisasi yang bernaung para supporter dan banyak program kegiatan ke depan yang bisa kita lakukan. Nah, salah satu kemarin juga kita melakukan Jambore itu adalah mempertemukan, memperkuat, dan menyepakati program-program ke depan yang bisa mereka lakukan bersama. Tidak ada lagi ego-egoismenya, tapi adalah supporter Sumatera Barat untuk masyarakat Sumatera Barat. Artinya dari Bapak sendiri punya komitmen untuk berkoordinasi, bersinergi dengan lintas OPD untuk memfasilitasi para pemuda ini, Pak? Komitmen kita jelas dan nyata ini. Kalau kita tidak berkomitmen, mungkin kegiatan kemarin juga tidak terrealisasi baik gitu kan. Betul. Setelah itu saya datang kembali untuk menyemangati, membersamai kegiatan, dan sekali lagi, kalau perlu nanti ada formula lanjutan, capacity building-nya. Nah, peningkatan kapasitas. Capacity building. Bagi generasi muda kita yang terhimpun dalam supporter ini. Apa? Kebutuhannya apa? Ruangnya apa? Dan inisiasi program ke depannya apa yang bisa kita sentuh mereka untuk melakukan penguatan itu. Dan kemarin mereka juga menyatakan anti-LGBT. Ya, Pak Tia? Anti lawan. Lawan. Ya, saya sampaikan dalam forum kemarin, saya suka lawan jenis. Kawan-kawan gimana? Sepakat untuk menyatakan anti LGBT dan suka lawan jenis gitu. Ini penting ini. Ini juga artinya penting. Kalau ada terindikasi LGBT, apakah langsung dikeluarkan buat langsung dikeluarkan. Nah, kita karena filsafat kita kan adat bersendiri syarat bersendiri kita boleh. Dan ini jelas, tegas, kita anti LGBT dan kita suka lawan jenis. Itu jelas itu. Bang Ferry, kita bahas soal Jambore ini, Bang. Pertama, ini kan Bang yang menginisiasi adanya Jambore ini. Kok bisa dan tujuannya sebenarnya apa dari Jambore? Goals-nya dari Jambore ini apa nih? Ya, kita ingin merubah wajah supporter Sumatera Barat ini. Ya. Bagaimana mereka ini bisa meningkatkan meningkatkan rasa
memiliki rasa tanggung jawabnya dan rasa kecintaannya terhadap daerah. Nah, di sini banyak memang saya ingin merubah mereka ini ketika mereka tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan supporternya, mereka berpikir untuk ke depannya. Bisa saja kami mengarahkan mereka membuat sebuah organisasi ini lebih baik. Artinya apa? Sumatera Barat ini rentan dengan bencana alam. Nah, jadi kami juga menyarankan ke mereka mungkin di antara mereka ini punya punya keinginan, punya rasa sosial gitu, sosial. Jadi misalnya si A misalnya, dia punya keinginan bikin rescue tagana atau bikin penanggulangan bencana. Ya kita arahkan, kita arahkan mereka untuk bisa membuat sebuah unit ya, sebuah unit rescue. Nah, nanti kita sinergikan dengan OPD, BPBD ya Pak ya, BPBD. Nah nanti mereka terdaftar juga, dan kita akan saya sebagai anggota Dewan Sumatera Barat yang mempunyai kegiatan-kegiatan tersebut akan mensupport mereka mungkin saja di peralatan, di pakaian, dan kami akan serahkan ke OPD. Ya. Kemudian ke depannya mungkin saja mereka ini punya unit lain seperti usaha-usaha UMKM. Ya, kita diskusi dengan mereka kemana fashion mereka, ke dinas mana yang kita arahkan. Nah, asalkan mereka ini yang seperti Theo bilang tadi, mereka ini mempunyai badan hukum, mempunyai badan hukum yang jelas gitu. Nah, kedepannya supaya ini semakin terajut, semakin membentuk mentalnya, saya akan menyerahkan ke Dispora dulu untuk pembentukan tahapan lain. Setelah ini apa yang mau kita bentuk ketua? Setelah Jambore ini kita laksanakan, apa tahapannya Pak Kadispora? Ya, saya serahkan ke Pak Kadispora. Kami siap menganggarkan. Kami kan siap menganggarkan apapun yang untuk biaya mereka ini, asalkan kedepannya supporter kita ini mandiri dan nantinya akan bisa membantu klub yang khususnya di Kota Padang atau dimanapun berada di Sumatera Barat. Demikian. Abang dari tadi ngomong bahwasanya ingin memunculkan atau memberikan arti mencintai klub itu seperti apa, mencintai daerah itu seperti apa gitu. Apa poin yang paling penting dalam mencintai klub dan daerah itu sendiri, Pak? Poin yang sangat penting adalah bagaimana rasa memiliki, rasa mencintai, dan rasa mempunyai rasa keinginan yang besar untuk bagaimana menjunjung sportivitas yang tinggi terhadap klub dan mencintai terhadap daerah itu. Artinya ketika klubnya kalah ataupun tidak sesuai target begitu ya Pak, tetap didukung, tetap disupport. Nah, itu yang harus kita berikan mereka ini pandangan. Kalah menang kita tetap dukung tim. Apapun kejadiannya tetap kita cinta terhadap tim kita dan daerah kita. Karena apa? Kalau kita membuat anarkis yang rusak mungkin aset-aset daerah kita. Kemudian yang pusingnya nanti yang punya aset Provinsi Sumatera Barat. Jadi bagaimana kita walaupun tim menang kalah itu tetap kita dukung. Nah, makanya kami memberikan sebuah bimbingan seperti ini supaya merubah wajah mereka dan merubah karakter mereka ke depan. Abang sebagai pembina dari supporter itu sendiri, kan ini banyak sekali komunitas-komunitas supporter yang tentunya pasti beda-beda karakter juga, beda-beda egonya juga. Gimana nih dinamika Abang membina? Ya, tapi saya rasakan selama ini memang kita lihat benturan dari supporter, baik Spartaks, The Kemers, kemudian WS dan lain-lain ya kan. Tapi kalau saya sebagai pemerhati, pelaku, pembina sepak bola, saya sering ngajak mereka tuh ngopi. Yang kita perjuangkan sebuah tim, yang benturan kita yang rugi siapa? Iya benar. Ya, makanya saya ajak di sini ada dirijennya, ada Theo, kemudian ada Nurman Bule. Nah, jadi saya ajak ngopi terus mereka. Jangan kita ini benturan dengan tim yang satu kita dukung itu. Kita mau berebut apa sih, saya bilang. Lebih baik kita diskusi dan kita kembangkan bagaimana ke depannya kita ini bisa menjadi sebuah supporter yang memiliki tim yang kuat gitu.
Tapi penasaran dengan behind the scene dari Jambore ini sendiri sebelum terinisiasi itu kan pasti ada tantangan dan betul saja ada underestimate dari dinas maupun dari supporternya sendiri begitu Bang. Ini bagaimana Bapak meyakinkan Pak Kadis maupun memberikan tantangan kah ke dalam supporter itu bahwasanya Jambore ini bisa gitu? Ya, saya menyampaikan begini kepada mereka dulu ya, kalau mereka siap, silakan coba berdiskusi dengan Dispora, kemudian dengan perangkat-perangkatnya apakah ini bisa diselenggarakan. Karena kami melihat apakah kalian ini bisa bersatu atau bagaimana, kan gitu. Itu yang menjadi underestimate dari mereka. Ternyata dengan perjalanan waktu penganggaran, kemudian waktu penetapannya, insya Allah Pak Kadis setuju dan merangkul mereka, dan ternyata sampai sekarang selesainya pelaksanaannya alhamdulillah selesai. Gitu. Jadi nggak ada yang kita underestimate ya. Kita harus optimis bahwa mereka ini manusia yang bisa kita bentuk. Gitu. Oke, Bang Theo, ini kita tidak bisa pungkiri underestimate itu pasti ada, dan juga stigma dari masyarakat terhadap supporter itu kan masih negatif, begitu. Dari Spartak sendiri, apa aksi nyata yang bisa meruntuhkan stigma-stigma itu yang sedang dilakukan dari Spartak sendiri? Salah satu aksi nyata dari teman-teman Spartak sendiri, begitupun teman-teman supporter kita yang lain, yang di Padang khususnya, kita terus mencoba dedikasi untuk masyarakat. Itu mungkin yang pertama kemarin pas terjadinya bencana. Terjadinya bencana kemarin, kita Spartak menyalurkan ke berbagai titik tempat wilayah bencana yang ada. Nah, itu kita sinergi juga dengan teman-teman dari Surabaya, Bonek, dari Bandung, dari Malang, dari Jakarta. Kemarin kita masing-masing organisasi di supporter Padang ada 4. Kita menyalurkan dan kita berkoordinasi. Mungkin kemarin DKMS ada menyalurkan dari Viking. Kita kemarin Spartak ada juga menyalurkan dari Jack, dari Bonek gitu. Mungkin nggak banyak itu. Cuman dari hasil kita patungan dari supporter, terus hasil sumbangan juga dari teman-teman luar, kita sampai kemarin 55 juta mengantarkan bantuan. Oh, keren. Ada ke daerah Agam, ada ke Lubu Alung, dan ada juga ke Batu Busuk kita jalan. Nah, itu salah satu bentuk bahwasanya kita supporter, kita juga masyarakat sama gitu. Kita juga punya kecintaan yang sama juga gitu. Nah, makanya dalam hal itu, apapun kegiatan yang kita anggap itu positif, kita akan bersinergi dengan masyarakat gitu. Nah, itu kemarin salah satu contoh bentuk yang kita sering sinergi sama pihak-pihak. Mungkin sebelum-sebelumnya juga kita udah sering juga kerjasama sama Basnas, kita menyalurkan bantuan-bantuan gitu. Nah, tapi kalau momen kemarin, kita juga belajar bagaimana kita bisa mengelola ini, kita mendapatkan mandat juga dari teman-teman yang berdonasi gitu. Nah, di situ juga kita tunjukkan bahwasanya ini loh supporter loh gitu. Dari luar, kita juga dari luar Pulau Sumatera gitu. Kita sinergi bersama-sama. Kita pengen tahu dong, berapa sih jumlah supporter yang terdata sekarang? Kalau kita sekarang Spartak memang lagi bertransformasi juga. Nah, kebetulan dari pertengahan musim kemarin, kita lagi meregistrasi ulang KTA kembali, kita mendata kembali. Kalau berbicara data aslinya mungkin sekitar 4.000-an mungkin kita, Spartak ya. Cuman kan dari 4.000 itu mungkin udah ada di Jabodetabek juga, di daerah-daerah juga gitu Pak. Cuman saat ini kita lagi registrasi ulang, kita akan melengkapi semua data-data. Harapan kita nanti di musim besok, kita juga bisa bekerja sama juga dengan pemerintah yang ada gitu. Jadi kita punya mimpi juga bahwasanya supporter nggak takut lagi datang ke stadion gitu. Ketika kita bisa kerjasama dengan asuransi, ketika kita bisa bekerja sama juga dengan sponsor-sponsor yang lain gitu. Nah, kita bisa, bagaimana kata Bapak Ferry tadi, kita juga supporter ingin mandiri juga gitu. Bisa berdikari sendiri lah gitu. Tapi selama ini gimana sih hidupnya para supporter ini sendiri Bang? Maksudnya kayak bagaimana menjalankan organisasi ini sendiri sehingga bisa eksis, kemudian bisa mendukung klubnya, mendukung masyarakat Sumatera Barat. Ya, kalau supporter ini bisa dibilang juga sama kayak hobi ya. Nah, mungkin kayak hobi gitu kan. Mungkin kita bisa membagi waktu juga gitu.
tanpa ada panggilan juga mungkin kita akan berjalan juga gitu. Nah, terkait waktu ya kita juga sudah kadang adik-adik itu juga kita juga mengarahkan juga. Kebanyakan Pak, adik-adik itu mungkin besok Semen Padang main kan, mau nyari alasan apa lagi nih buat ke guru nih izin sekolah segala macam gitu. Nah, kita juga akan mencoba juga bahasanya meyakinkan mereka gitu kan, bahasanya ya kalau memang belum bisa, tapi ya itu kembali lagi bahasanya ketika kita sebagai supporter mungkin mereka merasakan masing-masing bahasanya ada panggilan jiwa mereka bahwasanya Semen Padang akan main, ya kita akan berkumpul. Ketika kegiatan juga seperti itu gitu. Kita bisa membedakan waktunya lah gitu kan. Karena kembali lagi sesuatu yang kita lakukan ini kan bukan paksaan kembalinya gitu. Kalau kita dipaksa mungkin kita akan susah juga gitu kan. Nah, tapi ketika ya udah teman-teman tahu 3 hari sebelum main, 4 hari sebelum main, kalau ada kita bikin koreo mungkin 1 minggu. 1 minggu teman-teman koreo itu bisa dibilang kurang tidur mereka. Mereka akan tidur di gor, di sekre kita akan gambar bikin koreo, lukisan gitu. Nah, sampai nanti di hari H aja gitu. Jadi min seminggu itu akan jalan. H-1 tampil tuh udah persiapan berarti. Udah persiapan gitu. Nah, kalau kemarin kan kita sama-sama ngeliat nih misalnya kayak Gor Haji Agus Salim lumayan sepi gitu kan. Nggak rame Pak gitu. Nah, itu kan juga salah satu faktornya maksudnya kita baru bertanding di hari sekolah, hari orang bekerja gitu. Nah, itu jadi salah satu faktor juga gitu. Tapi kalau weekend, insya Allah teman-teman semua dari pelosok Sumatera Barat akan datang. Pasaman, Damaslaya, pesisir pasti datang. Febri ingin mencoba menjadi masyarakat awam yang sering bertanya juga nih Bang. Ya. Ngapain sih supporter ini ngapain sih? Iya banyak banget tuh masyarakat ngapain sih udah buang duit, buang waktu, mau cabut gitu-gitu kan. Hal yang tidak masuk ke logika orang-orang awam. Coba Bang jelaskan Bang. Kalau bagi kita teman-teman supporter bahwasanya Semen Padang ataupun mungkin ada PSP juga ya. Kita mungkin atau mungkin saya sendiri kalau dari kecil kan memang sudah diajarkan bahwasanya ya ini tim klub sepak bola namanya Semen Padang. Semen Padang ini membawa nama Sumatera Barat, daerah gitu. Di daerah ini saya dilahirkan dan di daerah ini juga saya akan meninggal gitu. Makanya ketika Semen Padang berjuang di daerah lain, mereka membawa nama Sumatera Barat. Dan Sumatera Barat ini tempat kita dilahirkan gitu. Nah, kita akan menjaga itu gitu. Kita akan memperjuangkan itu gitu. Ketika mereka berjuang, ketika mereka bertarung dengan daerah lain gitu. Nah, inilah panggilan-panggilan dari kita semua bahwasanya di sini kita dilahirkan, di sini juga kita akan meninggal, di sini juga kita akan mempertahankan harga diri kita gitu. Artinya Theo mencintai sepak bola dari kecil. Dari kecil kita diajarkan. Sudah mendarah daging nih, mencintai Sumatera Barat lewat sepak bola. Makanya kalau orang bertanya dapat apa kan nggak ini ya, kembalikan aja ke orang yang menjalankan itu. Itu nggak bisa dijawab. Kebahagiaan orang masing-masing beda-beda ya. Oke, seru banget. Kembali ke Jambore tadi Pak Kades. Apakah ini akan menjadi agenda tahunan Pak? Kedepannya? Iya, insya Allah ya kita, Pak Dewan, ini akan menjadi sebuah kalender tahunan kita untuk bisa kita lakukan penguatan kepada rekan-rekan supporter Sumatera Barat dan insya Allah dengan challenge-challenge terbaru juga nantinya dengan program-program yang inovatif dan bisa dirasakan dampak manfaatnya bagi para supporter kita ini. Sekali lagi, program ini penting dan Theo sudah sampaikan tadi. Tidak gampang untuk mencari loyalis seperti ini. Orang berkomitmen, loyal, menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, biaya, tapi hadir untuk sebuah kebersamaan. Sayang rasanya, dalam tanda kutip, tidak kita manfaatkan untuk membersamai, membangun Sumatera lebih baik lagi. Oke, luar biasa. Tapi harapan Theo juga begitu. Meminta supaya cepat timnya main di Sumatera Barat. Pak Kadis Bora segera juga untuk bisa. Tadi disampaikan di luar sama Pak Kadis juga. Sampaikan di sini. Langsung Pak Kadis Bora bisa menyediakan mengeksekusi segera dan proyeknya berjalan lancar. Stadion yang diharapkan bisa hadir dan itu bisa masyarakat harapan-harapan dari supporter bisa terlaksana. Gimana? Iya, insya Allah Rabu sudah kita lakukan pengosongan. Tadi kita sudah bikin flyer dari Dispora untuk melakukan pengosongan dan mohon kepada masyarakat Sumatera Barat, Kota Padang tidak dulu beraktivitas di area Gor Haji Agus Salim
Karena pada tanggal 17 kita lakukan pengosongan area Gor Haji Agus Salim dan insya Allah segera peruntuhan dan juga akan segera dilakukan pembangunan. Dan di 2027 Desember ini sudah bisa kita manfaatkan kembali dan Tio bisa kembali hadir Ya, di tengah. karena kita juga teman-teman juga kan Pak, Ya. presiden klub kita juga diserang kan sama orang, Iya. oh nggak jadi nih stadion nih gini, nggak jadi nih. Nah, bagi kita kan, Insya Allah. ya ketika sudah diperjuangkan sama Pak Presiden klub kita berat juga. Tadi kan udah ditanya di luar sama Pak Kadis tadi, bos. Ada percepatan lah Kalau dari bisa dipercepat Pemprov gitu, ya. agar kita juga nggak terlalu lama jadi musafir main. betul. Ya. Tapi kapan sih Pak deadline pembongkarannya? Deadline pembongkaran hari ini sudah minggu ini sudah ada pengumuman pemenang untuk pembongkaran. Minggu depan sudah bisa dilakukan proses itu 2 bulan ini untuk peruntuhan pembongkaran. Kemudian September sudah dilakukan Groundbreaking. Ya. Oh, groundbreaking September berarti. September, ya. Dengan dana 300 M ya Pak ya? 340 M. 340 M. Dan luar itu biasa. uang yang tidak sedikit yang bisa bersumber dari pusat. Ini bersandar apa ini Pak? Kalau Internasional. 300 internasional. AFC. Oke, siap. Oke. Oke. Siap. Ya. Pak, ada closing statement mungkin Pak untuk Dunsana Info Sumbar Pak? Ya, Dunsana Info Sumbar, terima kasih sudah memberikan kesempatan bagi kami insan sepak bola, pemerhati, penggiat, pembina sepak bola Sumatera Barat, dan hari ini kami memberikan sedikit pandangan kepada supporter, membina supporter, dan bersinergi dengan pemerintah daerah yang saat ini ada OPD muda terbaik juga, Kadis Dispora yang selalu juga mendukung kegiatan-kegiatan kepemudaan. Ke depan kita bisa satu visi untuk perkembangan sepak bola Indonesia dan mohon dukungan Info Sumbar selalu untuk mensupport kegiatan-kegiatan yang sportif ini. Terima kasih. Oke, dari Bapak ada Baik. closing statement Pak? Supporter adalah sebuah ruh anak muda yang berhimpun bergabung dalam sebuah organisasi. Sudah sepantasnya kita membersamai, mengoptimalkan dan berkegiatan secara positif untuk generasi muda kita yang tergabung dalam kelompok supporter. Dan insya Allah sinergi ini akan kita perkuat bersama dengan Pak Ferry dari legislatif kita untuk memperkuat sinergi-sinergi program ke depan. Dan sekali lagi, anak-anak muda yang tergabung dalam supporter adalah anak-anak muda yang bertalenta, berloyalitas tinggi, berkomitmen luar biasa, dan ini menjadi sebuah aset terbaik bagi Sumatera Barat ke depan. Oke. Amin. Bang Teo, untuk Ya. kawan muda di Sumatera Barat mungkin ada yang ingin disampaikan? Ya, kita juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ferry Muladi yang telah mempercayakan kegiatan ini kepada kami, dan begitu pun juga telah disupport sama Bapak Kadispora beserta jajarannya. Kami berharap kepada teman-teman yang kemarin mengikuti BIMTEK bisa juga menyebarkan ilmunya kepada teman-teman yang lain. Kita juga terus mengkampanyekan bahwasanya kita supporter pemain U12 yang betul-betul tulus mencintai tim dan juga bisa mengabdi untuk masyarakat di lingkungan teman-teman semuanya. Jadikan kegiatan kemarin sebagai ilmu yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan di tahun berikutnya kita bisa memberikan lagi dengan kegiatan-kegiatan yang positif lainnya. Ya. Gitu. Oke, terima kasih Ya. Bang Ferry, Bang Teo dan Pak Madianur. Siap. Ya. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Semoga kedepannya dunia persepak bolaan ini tetap jaya, maju, Ya. dan juga semangat buat para supporter Iya. di Sumatera Barat. Dan saat Info Sumbar, luar biasa obrolan kita hari ini. Jambore Pemuda kita belajar tentang persatuan, dan dari supporter juga kita belajar tentang loyalitas, kreativitas yang terorganisir. Supporter Sumbar bukan lagi soal rivalitas buta, tapi soal kontribusi nyata untuk nama baik daerah. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.